Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Harapan saya semoga kalian para peternak dan petani di Indonesia tetap sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan, dan tentu saja harus bersemangat dalam berkarya, terutama peternak kambing. Video kali ini kita akan membahas cara fermentasi pakan dari bahan yang sangat mudah, yaitu dari selemper jagung atau tumpi jagung dan rendeng kangkung. Kangkung yang dikeringkan itu, yang dicoper. Cuma dua bahan itu aja. Ini saya yakin bagi pemula akan bisa mempraktekkan. Bagaimana caranya? Tonton video ini mulai awal sampai akhir. Karena di awal-awal itu Cak Korim, seorang peternak yang juga pegawai Bandara Juanda, akan memberi penjelasan secara teori. Kemudian nanti separuh video yang ke belakang itu akan dipraktekkan. Tonton terus videonya, jangan di skip. Tonton sampai selesai. Dan yang belum subscribe, diperiksa dulu di bawah ini. Ada tulisan subscribe, jika masih berwarna merah, ditekan begini hingga berubah menjadi hitam. Sebelahnya ada lonceng, dinyalakan juga. Agro TV, berbagi sukses dari orang sukses. Sebelah saya ini adalah Cak Muhammad Korim, yang dia juga sangat senang beternak. Nah, kebetulan kandangnya ini karena pasca Idul Kurban jadi hampir habis ya Mas. Habis ya. Ya, ini tinggal beberapa ya. Ngisi lagi Ya, habis. ngisi lagi. Ya. Kandang ini sebagian aja. Ini isi 100 ya Mas. Iya. Isi 100. Yang di tempat lain ada isi 200-an ya. Iya. Nah, itu kita pakai pakan apa itu? Fermentasi Fermentasi tumpi sama jagung. Cuma dua itu aja. Iya, sama kangkung kering gitu. Dicampur ampas, sentrat gitu. Ya. Tapi kan untuk fermentasinya kan cuma dua itu aja. Dua aja, ya. Jadi Dua aja. kangkung sama tumpi jagung. Tumpi jagung atau selemper jagung, Selemper jagung. Ditambah empat sama tetes tebu. Ya. Berarti tidak ngarit? Tidak. Nah, jadi beberapa bulan enggak cari rumput saya. Cari rumput. Karena juga kesibukan bekerja di itu. Bandara Juanda ya. Nah. Kita lihat bagaimana Mas Korim akan memberi penjelasan tentang fermentasi sederhana, tapi hasilnya oke. Fermentasi pakan adalah proses amoniasi terhadap pakan ternak supaya kandungan nutrisi bisa disimpan dan bertahan lama. Tujuan utama pakan fermentasi agar pakan bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama dan memudahkan kita dalam menyajikan pakan terhadap kambing kita. Bisa dijelaskan apa saja kelebihan-kelebihan yang terkandung dalam pakan fermentasi dibandingkan dengan rumput biasa? Kelebihan fermentasi pakan untuk ternak dibandingkan dengan pakan alami yang kita berikan langsung pada kambing ternak, pakan fermentasi mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya dapat memperbaiki sistem pencernaan pada kambing, sehingga alat pencernaan sehat dan kambing tidak mudah kembung. Kelebihan yang kedua, dapat meningkatkan produksi susu pada kambing, terutama pada kambing etawa dan kambing sanen yang dipelihara untuk diambil hasil susunya. Kelebihan yang ketiga, membuat kambing cepat gemuk atau bertambah bobot secara alami dan sehat. Hal ini sangat menguntungkan bagi kita yang beternak dengan sistem penggemukan atau pembesaran. Yang keempat, dapat mempercepat pertumbuhan karena pakan ternak fermentasi mengandung nutrisi yang dapat merangsang nafsu makan kambing. Kelebihan lain adalah daging ternak kambing menjadi lebih rendah kolesterol dan tidak bau, berengus atau lebus. Kelebihan yang lain membantu menjaga dan meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh pada kambing.
Kelebihan yang lain adalah dapat mengurangi bau, amonia, kotoran kambing yang tidak enak, sehingga dapat mengurangi pencemaran udara lingkungan sekitar. Berikutnya adalah kotoran ternak kambing yang diolah menjadi pupuk, memiliki kualitas yang lebih unggul. Yang lainnya adalah urine kambing lebih sedikit dan dapat dimanfaatkan sebagai biogas alami, sehingga pemeliharaan ternak kambing lebih mudah. Adapun alat yang dibutuhkan untuk fermentasi: 1. Drum terbuat dari plastik yang lengkap dengan penutupnya ukuran 50 kilo. Yang 2, bak atau wadah yang nantinya dipakai untuk mengaduk bahan yang akan difermentasi. Yang ketiga adalah terpal buat mencampur fermentasinya. Bahan-bahan yang diperlukan: karena saya menggunakan bahan kering, maka tidak lagi memerlukan rumput atau rambanan hijauan segar. Bahan yang kita siapkan: 1. Kangkung kering yang sudah dicoper. Yang kedua, tumpi jagung atau ada yang menyebut sleper jagung. Yang ketiga, tetes tebu yang disebut juga molase. Yang keempat, empat. Yang kelima, air secukupnya. Pertanyaannya, mengapa menggunakan rendeng kangkung atau kangkung kering? Alasan saya menggunakan kangkung kering karena bahannya mudah didapat. Kita bisa membeli kepada para pengepul kangkung. Bagi teman-teman yang kesulitan di mana membeli bahan ini, kalian bisa beli di marketplace Facebook atau di aplikasi lainnya seperti di Tokopedia, di Lazada, dan lain sebagainya. Kelebihan yang lain, bisa disimpan dalam gudang dalam waktu yang relatif lama. Selama kangkung tidak terkena air, maka akan awet. Yang kelebihan yang lainnya, kandungan zat pada kangkung cukup memenuhi syarat bagi kambing kita. Kangkung mengandung protein 3%, serat 0,9%, lemak 0,4%, vitamin B6, B2, C, dan E. Ini sudah cukup sebagai pengganti rumput untuk pakan kambing. Kemudian, mengapa saya memilih sleper jagung atau tumpi jagung untuk dibuat bahan fermentasi? 1. Alasannya sama, tumpi jagung juga mudah didapat. Kita bisa membeli kepada pengepul atau melalui online. 2. Tumpi jagung merupakan pakan kering yang juga tahan lama jika disimpan sebagai bahan pakan. Ketiga, tumpi jagung mengandung nutrisi yang mencukupi kebutuhan kambing. Di dalam tumpi jagung mengandung bahan kering 87,38%, protein kasar 8,85%, lemak kasar 0,53%, serat kasar 21,29%, TDN 48,47%. TDN adalah merupakan sistem asupan energi pada pemberian pakan kambing yang digunakan di Indonesia. Adapun cara pembuatan fermentasi pakan: pertama-tama kita siapkan tetes tebu yang dicampur dengan cairan M4 dan air secukupnya. M4 6 tutup, tetes 10 tutup, air 1 bak. Selanjutnya, bahan dasar berupa tumpi jagung dan rendeng kangkung dicampur dengan cairan tersebut. Perbandingannya, 1 karung kangkung kering dan 2 karung tumpi. Campuran yang baik adalah jika bahan-bahan itu kita kepal dan kita lepaskan, tidak mengumpal tetapi bisa ambyar. Selanjutnya kita masukkan ke dalam drum plastik dan ditutup rapat. Disimpan minimal selama 4 minggu, lebih lama lebih bagus. Sekarang kita ikuti dan bagaimana cara praktek pembuatan fermentasi. Kita sekarang praktek Fermentasi fermentasi ya. Ini apa namanya? M4.
Ini EM4 yang isi 1 liter, ada tulisannya untuk peternakan. Peternak ya, Kan M4 misalnya ada, buat peternak, ada yang perikan, ada yang dari untuk buat tumbuhan dan untuk peternak. peternak, Ini berarti untuk peternak. ya. Isinya 1 liter. Kemudian Tetes, ini tetes tebu atau molase. molase. Kemudian itu apa? Ini tumpi. Ini Ini tumpi. Ini tumpi jagung. Nah. Kemudian Mas ambil Itu kangkung. Ini kangkung kering. Kangkung kering buat campuran sama tumpi. Ukurannya ini tumpi jagung, kangkung kering ya, kangkung kering ini. Kering ini belinya di mana? Di Mojokerto. Di Pengepul ya? Pengepul. 1 kilo? 1 kilo 3.000. 1 kilo 3.000 itu kalau lagi apa? Lagi musim kurban. Iya. Kalau hari-hari biasa 2.000. Kalau sudah panen biasanya kangkung ini biasanya sampai 2.000 atau 2.000 sampai di bawahnya bisa 1.800 gitu. Iya. Kita campur. Ini. Oh iya. Nah, ini. Ini dicampur di sini. Tumpinya ini tumpi ya, tumpi. Ini tumpi jagung, perbandingannya ini berapa tadi Mas? Tumpinya 2 karung, kangkungnya satu karung. Ya. Tumpinya 2 karung, terus kangkungnya 1 karung. Karena ini kita praktek ini sudah banyak yang jadi, sehingga kita praktek cuma perbandingannya kecil aja. Berarti tumpinya 2 cibuk. Kemudian kangkungnya 1 cibuk. Kita campur. Nih. Setelah dicampur tambah apa lagi Mas? Air sudah campur sama M4 sama tetes tadi. Ya. Dicampur sama air sini, diaduk. Diambil air. Ya, dicampur sama ini, air sudah dicampur sama M4 sama tetesnya sudah tadi, langsung dimasukkan sini, langsung diaduk sampai rata, jangan sampai basah-basah. Kalau sampai basah, nanti mengumpal, bisa mengakibatkan jamur. Dan tidak bisa dipakai. Dan tidak bisa dipakai, dibuang. Cirinya gimana? Cirinya gini, ya, bisa apa? Enggak mengumpal kalau dipegang gini. Mamel-mamel. Jangan sampai basah. Nah, setelah itu dimasukkan ke drum, lalu ditutup sama tutupnya ini sampai rapat. Jangan sampai kena udara masuk. Kalau bisa udara masuk nanti bisa mengakibatkan jamur. Jadi dipenuhi ya? Dipenuhi. Dipenuhi terus ditutup. Terus disimpan sampai 3 minggu sampai 4 minggu. Lalu lama juga semakin bagus ya? Ya bagus, tambah 1 bulan tambah bagus. Kalau bagus, ya? Baunya tambah menyengat. Kalau 1 karung kangkung, 2 tumpi, 2 karung tumpi, terus 1 bak. 1 bak itu tadi sudah campur molase sama M4, campur jadi 1. Itu 1 karung campuran itu untuk berapa kambing ya? Itu sekitar kalau 1 blong itu iya, ya? Sekitar 90 ekor bisa. Jadi 1 drum ini bisa untuk 90 ekor sehari itu. Atau 2 hari. 2 hari bisa. Ya. Ini sudah 1 bulan atau 4 minggu. 4 minggu ya. Anggapnya sudah 4 minggu. Nah, apakah ini langsung dilihat? Kita lihat ciri-cirinya kalau sudah jadi. Ini sudah yang jadi ini. Ini sudah jadi. Oh, ini hasilnya. Enggak jamuran. Baunya, Mas. Kalau dibau kayak tape gitu ya. Ya, baunya sudah sengat. Menyengat kayak tape. Menambah nafsu makannya kambing.
Kalau nggak jadi berarti ada jamurnya itu. Kalau enggak jadi gini jamuren gini, Menggumpal. menggumpal. Kalau enggak jadi, berarti ini jadi ini sudah. Apakah penyajiannya ini langsung dikasihkan makan atau ditambah bahan-bahan yang lain? Saya tambahkan sama konsentrat. Konsentrat ya? Iya. Coba kita kasih yang satukan. Ini sudah jadi fermentasi. Ini dua cebok. Misalkan 2 cibuk perbandingannya. Ini ditambah sentratnya ini satu cebok ini. Konsentrat ini apa namanya? Dari mana? Ini A20 beli di pabrik. A20. A20. Ya, saya tambahkan ini ampas dele. Ampas kedelai atau ampas tahu? Ampas tahu. Perbandingannya ini satu cebok aja. Satu ya? Ya. Satu, konsentratnya tadi satu. Kemudian hasil fermentasi dua. Nah, diaduk sampai rata. Lalu disajikan sama ini di kambingnya. Lihat, langsung ini saya sajikan langsung. Oh, langsung lahap kambingnya. Itu untuk 1 ekor kambing itu ukurannya kalau kambing dewasa, Mas? Iya. Itu ukurannya berapa? 1 kilo, jangan lebih ya? 1 kilo. Biasanya kalau seperti ini saya kasihkan 1 kilo kambing. 1 hari ya? 1 hari itu. Kalau lebih kan? Kalau lebih jangan ya? kebanyakan nanti. Kebanyakan nanti ya, hitung-hitungannya hitung-hitungannya rugi. Kambingnya bisa gemuk-gemuk gini ya? Ya bisa, hasilnya seperti ini, gemuk-gemuk hasilnya pakai fermentasi ini. Itu ya, kelebihannya juga katanya kambing itu siap dan tahan penyakit. Ya, tahan penyakit biasanya kembung itu. Kalau pakai rumput-rumput biasanya kembung. Ini langsung enggak kembung ini. Kalau alat pencernakannya sudah baik. Karena ada E4 tadi ya. E4, tetes, perutnya ada. Mudah ya? Mudah terdapat. Jadi kawan-kawan peternak di Indonesia, terutama pemula, ini ternyata sangat mudah. Cuma bahannya rendeng kangkung atau kangkung kering, kemudian tumpi jagung. Nah, terus dicampur E4, dicampur tetes tebu sama air itu, kemudian difermentasi sampai 1 bulan atau bisa lebih. Cara penyajiannya nanti dua perbandingannya, 2 takaran tumpi fermentasi, 1 sentrat, 1 lagi ampas kemudian disajikan. Seandainya nggak pakai ampas sama Mas? Nggak pakai ampas? Nggak pakai ampas, nggak apa-apa. Biasanya cuma sentrat aja. Cuma dedak bisa, dedak. Gantinya apa? Ampas tadi. Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Atau nggak pakai sentrat, pakai dedak aja bisa. Lebih ringan. Tapi ya, perkembangannya kurang bagus. Lebih baik sentrat aja. Oke, Anda bisa praktek di kandang Anda atau di rumah Anda, terutama bagi pemula. Salam sehat dan sukses selalu buat para viewer dan subscriber